Saat malaikat Jibril menyamar, menjelma dalam wujud seorang lelaki yang sangat tampan, dengan jubah putih yang bersih, rambut ikal yang rapi tersisir dengan indah, baunya wangi. Dia datang ke tengah-tengah Rasulullah saat sedang dikelilingi oleh para sahabat. Tiba-tiba dengan sangat akrab dia langsung duduk tepat di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal wujud malaikat Jibril sebagai bentuk manusia ini tidak ada satupun sahabat yang kenal dengan beliau. Langsung dengan sangat percaya diri, setelah dia tempelkan kedua lututnya ke kedua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Matanya menatap kepada mata Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung bertanya, "Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku, apa iman itu?" Disitulah Nabi menjawab dengan rukun iman yang 6. Akhirnya sepakat seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan hadis ini dalil tentang rukun iman, rukun Islam dan seterusnya. Setelah Nabi menjawab dengan rukun iman yang 6, malaikat Jibril berkata, "Shadaqta, jawaban engkau benar." Apa kata Umar bin Khattab? Kami merasa heran dengan orang ini, karena sahabat-sahabat tak tahu ya kalau ini adalah malaikat. Kami merasa heran dengan orang ini. Dia yang datang, dia yang bertanya, dijawab Nabi, dia pula yang membenarkan. Apa maunya orang ini? Siapa sebenarnya orang itu? Setelah itu dia bertanya lagi dengan pertanyaan kedua, apa itu Islam? Kabarkan kepadaku, apa itu Islam? Maka Nabi pun menjawab dengan rukun Islam yang 5. Setelah Nabi menjawab sekali lagi, dia berkata, "Shadaqta," yang ini juga benar. Terus dia bertanya, apa itu ihsan? Maka Nabi menjawab, ihsan itu adalah an ta'budallah ka'annaka tarah. Engkau beribadah dalam hidupmu di dunia ini seolah-olah saat ini engkau sedang langsung melihat Allah. Jadi bayangkan kalau kita beribadah sementara kita sedang langsung melihat Allah di depan kita, pasti ibadahnya ibadah yang paling sempurna. Fa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Bila engkau belum sampai ke tingkat itu, di mana kita beribadah sementara kita merasa betul sedang melihat Allah, bila belum sampai ke tingkat itu, fa innahu yarak, maka engkau membayangkan engkau sedang beribadah kepada Allah sementara Allah sedang melihat kepadamu. Itu yang ihsan. Itu adalah peringkat iman tertinggi, ihsan. Setelah Nabi menjawab demikian, malaikat Jibril bertanya lagi dengan pertanyaan penutup, mata sa'ah, kapan kiamat? Kenapa malaikat Jibril bertanya dengan kapan kiamat? Karena salah satu ceramah unggulan Nabi adalah tentang masalah dekatnya kiamat. Udah sangat dekat kiamat. Nabi bakar terus keyakinan para sahabat dekatnya kiamat. Nabi ceritakan berbagai hal yang terjadi tentang kiamat, sehingga para sahabat itu sangat yakin bahwa kiamat akan terjadi di masa mereka. Dan sangat yakin. Dan ini dampaknya positif bagi para sahabat, karena keyakinan mereka yang penuh dan bulat bahwa kiamat itu tak lama lagi, positif sekali. Mereka seluruhnya saling berpacu berlomba-lomba memenangkan dunia untuk mendapatkan akhirat. Mereka ingin menangkan dunia ini untuk mendapatkan akhirat.
Nampaknya hebat Pak. Agama Allah begitu melaju dengan cepat. Karena seluruh sahabat full energi, ya, totality. Mereka memenangkan, memperjuangkan agama ini dengan segala yang mereka punya, dengan segala yang mereka dapatkan di dunia. Sebab apa? Sebab mereka yakin gak lama lagi kiamat. Dampaknya positif sekali. Dunia tidak mereka telantarkan, mereka cari sekuat-kuatnya, tapi mereka dorong dengan dunia yang ada di tangan mereka, agama Allah ini, sehingga cepat sekali melajunya. Apapun yang dibuat untuk agama Allah cepat selesai. Maka kemenangan agama Allah di masa Rasul dan para sahabat sebentar saja Pak. Akhirnya 2/3 dunia masuk dalam kekuasaan Islam. Luar biasa. Ini totality action, ya, aksi yang total dari para sahabat, buah daripada iman. Mereka sangat yakin kiamat itu sangat dekat. Jadi bukan negatif, ya, bukan negatif meyakini kiamat sangat dekat lalu mereka pesimis menjalani hidup, enggak bergairah menjalani hidup, bukan begitu. Mereka justru kebalikannya, sangat bergairah untuk menjalani hidup, tapi mereka ingin menjadi orang yang paling mahal nilainya di mata Allah dan paling tinggi tempatnya nanti di sisi Allah di hari kiamat. Dan itu tempat pertandingannya di dunia. Begitu.